Rional Silaban merupakan orang terkaya RI versi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rional Silaban kini mempunyai harta 11.000 triliun rupiah yang merupakan aset negara. Tercatat, kini aset-aset negara mencapai 11.098,67 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. Dibandingkan dengan nilai aset 2019 yang bernilai 10.467,53 triliun rupiah. Aset tersebut meningkat sebanyak 6,02%. Nilai aset ini dihitung dari sisi neraca sumber penerimaan negara. Kenaikan nilai aset negara kita lebih dari 4.000 triliun rupiah. Ini adalah sisi neraca yang tidak dibahas karena yang sering dilihat adalah sumbernya penerimaan, ujar Rional. Selain menjadi orang terkaya, RI berharta 11.000 triliun rupiah. Rional ditugaskan menjadi Ketua Satgas BLBI untuk memimpin pengejaran aset dana BLBI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rio sapaan akrabnya akan memimpin Satgas yang dibentuk dengan masa kerja sampai tanggal 31 Desember tahun 2023. Penunjukan Rio sebelumnya dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Beleit dikeluarkan pada tanggal 6 April tahun 2021. Kemarin, Ketua Komisi 11 DPR RI meminta orang terkaya RI 11.000 triliun rupiah ini untuk duduk di depan saat rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ketika Sri Mulyani sedang menjelaskan paparan, tiba-tiba pimpinan rapat yakni Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto meminta orang terkaya berharta 11.000 triliun rupiah yakni Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban yang duduk tepat di belakang Sri. "Sebentar Bu Menke, itu Dirjen Kekayaan Negara, kalau bisa di depan Bu, jangan di belakang," ujar Dito. Menurut dia, sebagai orang terkaya di Indonesia versi Sri, tak seharusnya Rional duduk di belakang. Justru harusnya sejajar dengan dirjen lainnya. Sudah paling kaya masa di belakang. Di depanlah Pak, di samping Pak Isa, Dirjen Anggaran, imbuhnya. Rional Silaban lahir di Pekanbaru, tanggal 23 April tahun 1966. Meraih gelar sarjana hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1989. Jenjang pendidikannya berlanjut di LLM Common Law Georgetown University pada tahun 1993. Mulai bekerja di Kementerian Keuangan pada tahun 1990. Diangkat menjadi Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2006 hingga kemudian menjadi Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal pada tahun 2008. Pada tanggal 13 Januari tahun 2012 dilantik sebagai staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. Selanjutnya, diangkat menjadi Direktur Eksekutif di World Bank pada tahun 2015. Kemudian pada tanggal 16 Desember tahun 2016, beliau dilantik menjadi staf ahli bidang makroekonomi dan keuangan internasional di Kementerian Keuangan. Pada tanggal 26 Juni tahun 2018 dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Selanjutnya, pada tanggal 12 Maret tahun 2021 dilantik menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara.